wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Nada Widianita Haryadi. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 014. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya juga yang akan mempresentasikan materi ini. Kenalkan, nama saya Sinta Nurdiana, NIM 030. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang teori dialektika relasional. Dan semoga pada materi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Teori dialektika relasional. Teori ini menurut peneliti yang bernama Baxter and Braithwaite pada tahun 2010 menyatakan bahwa hidup yang berhubungan dicirikan oleh ketegangan yang sedang berlangsung antara impuls dan bertentangan. Studi penelitian Leslie Baxter secara langsung dipengaruhi oleh Mikhail Bakhtin. Menurutnya, kehidupan sosial adalah dialog terbuka antara banyak suara, serta bahwa pengalaman manusia dibentuk melalui komunikasi dengan orang lain. Kita bisa menjelaskan visi perilaku manusia dengan membedakan dua pendekatan umum. Pendekatan pertama yaitu pendekatan monologis. Pendekatan ini menggambarkan kontradiksi kurang lebih sebagai hubungan hanya dan atau. Misalnya, akan mengarah pada keyakinan bahwa hubungan Jeff dan Eleanor adalah apakah hubungan itu dekat atau jauh. Yang kedua yaitu pendekatan dualistik. Pendekatan ini melihat dua bagian kontradiksi sebagai dua bagian yang terpisah atau agak tidak terikat satu sama lain. Contohnya pada Eleanor dan Jeff. Pemikir dualistik ini mungkin memilih untuk mengevaluasi mereka secara terpisah, menilai seberapa dekat masing-masing orang yang merasa dibandingkan dengan yang lain. Ya, perlu diingat, pemikiran dialektis ini tidak untuk mencari kebahagiaan terhadap keseimbangan, melainkan berfokus pada kekacauan, kurang logis, dan tidak konsisten. Teori dialektika relasional ini dibagi menjadi 4 asumsi utama yang mencerminkan perselisihan tentang kehidupan relasional. Pertama, yaitu hubungan tidak linear. Ini terjadi karena keinginan yang kontradiktif dengan orang-orang yang saling berhubungan. Contohnya dalam diri kita sendiri yang ingin memiliki badan yang sehat, akan tetapi tidak mau berolahraga secara rutin. Yang kedua, kehidupan berhubungan ditandai dengan perubahan. Hal ini pasti terjadi karena manusia memiliki sifat yang terus-menerus berubah dan bergerak secara aktif sehingga dapat berdampak juga terhadap hubungan mereka dengan orang lain. Yang ketiga, kontradiksi adalah fakta dasar kehidupan relasional. Dalam menjalani hubungan, pasti akan memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang yang berbeda pula. Yang keempat, atau yang terakhir, komunikasi adalah pusat untuk mengorganisasi dan negosiasi kontradiksi relasional. Komunikasi ini berperan untuk memberikan solusi atas permasalahan dalam berhubungan dengan orang lain. Berikutnya kita akan membahas elemen inti dialektika. Unsur berikut merupakan dasar perspektif dialektis. Unsur yang pertama, totalitas. Menunjukkan bahwa orang dalam satu hubungan akan saling bergantung. Ketika sesuatu terjadi pada salah satu orang, maka orang yang berhubungan akan terpengaruh juga. Yang kedua, kontradiksi. Ini mengacu pada oposisi dua elemen yang bertentangan satu sama lain. Kontradiksi ini merupakan ciri utama dari pendekatan dialektis. Contohnya, supermarket ini buka setiap hari kecuali pada tanggal merah. Yang ketiga, gerakan. Sifat proses hubungan dan perubahan mereka dari waktu ke waktu. Ketika kita sudah sering mengenal dengan orang lain yang berhubungan dengan kita, maka bisa dibandingkan bagaimana hubungan kita sekarang hingga bagaimana yang kita lakukan pada saat pertama kali bertemu. Yang terakhir, praksis, yang berarti bahwa manusia adalah membuat pilihan. Meskipun kita tidak punya pilihan yang bebas dalam segala hal, dan itu dibatasi oleh pilihan kita yang sebelumnya,
pilihan orang lain, dan oleh kondisi budaya serta sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialektika rasional dasar. Dialektika spesifik berbeda yang telah dibahas sebelumnya dengan mengacu pada kehidupan rasional. Ada 3 yang paling relevan dengan hubungan interpersonal. Yang pertama, otonomi dan koneksi. Mengacu pada keinginan yang terus-menerus untuk mandiri dan tidak tergantung dengan orang-orang yang penting bagi kita maupun keinginan untuk menjadi dekat dengan orang lain. Yang kedua, dialektika keterbukaan dan ketertutupan. Berfokus pada konflik, keinginan pertama yang terbuka dan rentan. Mengungkapkan informasi pribadi kepada pasangan rasional. Dan kedua, menjadi strategis serta protektif dalam komunikasi. Strategis ini menggabungkan 2 kutub dengan menggunakan pendekatan nonverbal, terbuka secara lisan tentang perasaan mereka. Yang ketiga, dialektika kebaruan dan prediktalitas. Mengacu pada konflik antara kenyamanan stabilitas dan kegembiraan perubahan, sehingga posisi dialektis melihat interaksi kepastian dan ketidakpastian dalam hubungan. 4. Dialektika kontekstual. Yang pertama, dialektika interaksional, di mana mereka berada dalam hubungan itu sendiri dan mereka adalah bagian interaksi pasangan satu sama lain. Yang kedua, dialektika kontekstual, berasal dari tempat hubungan dalam budaya yang terbentuk dari ketegangan di antara definisi publik dari hubungan terkondisi. Yang ketiga, dialektika publik dan pribadi, mengacu pada ketegangan antara 2 dominan, hubungan pribadi dan kehidupan publik. Fungsi publik membatasi orang-orang pribadi, misalnya orang-orang membentuk persahabatan di tempat kerja mungkin mengalami umpan balik negatif dari pasangan yang melihat persahabatan sebagai ancaman sebagai hubungan mereka. 4. Dialektika nyata dan ideal. Filter ketika kita membayangkan komedi situasi keluarga tua seperti Life It to Beaver. Misalnya kita menerima pesan ideal sebagaimana kehidupan sekeluarga seperti dalam keluarga di televisi, dan kemudian kita melihat keluarga kita dan kita bersaing dengan rutinitas kehidupan melampaui dialektika dasar. Ketegangan dialektika dasar yang ditinjau ulang untuk mencirikan banyak hubungan interpersonal. Tetapi pertumbuhan badan penelitian mengungkapkan ketegangan tambahan dan pernyataan apakah otonomi, koneksi, keterbukaan penutupan, dan kebaruan prediktilitas menembus hubungan dalam satu konteks. Tanggapan untuk dialektik. Beberapa penelitian meneliti sebagai metode untuk mengelola ketegangan dialektik. Mengidentifikasi 4 strategis khusus untuk tujuan antara lain. Yang pertama, alternative skills. Memilih salah satu dari yang bertentangan untuk filter pada waktu tertentu. Misalnya ketika saudara masih kecil, mungkin terpisah menyoroti dialektika kedekatan. Yang kedua, segmentasi adalah mengisolasi arena terpisah untuk menekankan setiap bertentangan. Contohnya seorang suami dan istri yang bekerja sama menekankan prediktalitas dalam hubungan kerja di rumah. Yang ketiga, integrasi, melibatkan beberapa jenis statis yang bertentangan. Sekian dari kelompok kami. Kami haturkan terima kasih dan mohon maaf dengan sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun perilaku yang tidak berkenan. Serta teman-teman sekalian jangan lupa untuk jaga kesehatan masing-masing di musim pandemi